Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, semangat. Ya, kita punya kebiasaan setiap hari ya Pak, kalau selamat pagi supaya semangat gitu. Boleh Bapak Ibu juga mengikuti. Iya. Nah, nanti kalau saya bilang selamat pagi semangat, itu jawabnya pagi semangat luar biasa. Oke, ya kita ulang ya, biar Bapak Ibu juga ikut semangat juga dengan kita itu tadi. Iya. Oke, selamat pagi semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana kita pada pagi hari ini masih bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui dan lihat di depan kita sudah ada Bapak Ibu yang datang dari sesi kurikulum khusus bagi SMP. Nah, jadi kedatangan Bapak Ibu ini di tempat ini akan melaksanakan monet mengenai kurikulum, itu kurikulum K13 yang sudah biasa kita laksanakan dan kurikulum penggerak ataupun PSP. Nah, di sini kedatangan beliau-beliau ini pun boleh kita manfaatkan untuk mencari ilmu, gitu ya. Dan beliau-beliau ini pun datang bukannya mau menghajar kita ataupun mau memenjarakan kita, tidak ya. Jadi buat apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita kerjakan, nanti mungkin akan diperiksa atau dilihat oleh Bapak Ibu ya. Dan ada hal-hal yang akan ditanyakan, silakan boleh nanti ditanyakan. Jadi mungkin nanti setelah ini langsung saja Bapak Agus Samul yang akan memimpin kegiatan kita di dalam ruangan ini. Dan sebelumnya Pak, untuk kurikulum 13 dan kurikulum PSP ini kita sudah membuat tim, ya, membuat tim. Sebagai kurikulumnya sebenarnya saya, gitu kan. Nah, tapi saya juga punya tim, Nah, untuk yang K13 kita punya tim itu ada Ibu Eni dan Ibu Rufina. Kemudian untuk yang PSP itu ada Ibu Novi dan ada Ibu Neni dan ada Pak Danu juga yang pembantu. Nah, jadi nanti untuk penggerak ini mungkin ataupun kurikulum PSP ini sebenarnya kami juga masih tahap belajar, gitu. Karena belum setahun ya kita dalam kegiatan penggerak ini. Gitu. Jadi nanti mungkin dari Bapak juga boleh memberikan bimbingan atau arahannya kepada kami untuk perangkat-perangkat mungkin yang Bapak Ibu kerjakan, masih ada kekurangan di mana dan apa yang harus kami perbaiki, nanti boleh Bapak sampaikan. Terima kasih, hanya itu saja mungkin yang saya sampaikan sebagai pembuka. Untuk selanjutnya saya Pak Gustafnur DPD sebagai kasih kurikulum. Ya. Kemudian itu Ibu Yulianti Estos itu staf ASN pada seksi kurikulum dan penilaian. Kemudian ini Ibu WP Widya Setiarni MPD, yaitu Magister Bahasa Inggris, staf seksi kurikulum dan penilaian. Terus yang samping ini Yudika Denada AMD Kun di akuntansi, juga sebagai staf seksi kurikulum. Nah, saya biasa memperkenalkan diri dulu sebuah bidang. Jadi karena Bapak Ibu ini sebagai seorang ASN, kan, ada juga yang non ASN, tapi sebagai guru tentunya harus tahu struktur organisasi dinas pendidikan kabupaten. Nah, supaya jangan salah masuk. Kadang-kadang sebagai contoh saja lah ya, guru mau pindah menghadapnya ke bidang SMP,
SMP mau pindah, ada salah. Terus ada guru yang malas mengajar, melapor ke kepala bidang pembinaan SMP. Salah. Secara khusus kita di bidang pembinaan SMP ini ada 3 seksi. Yang pertama, seksi kelembagaan dan sarana prasarana. Yang kedua, seksi kurikulum dan penilaian. Dan yang ketiga, seksi peserta didik dan pengembangan karakter. Nah, jadi di bidang SMP itu ada 3 seksi. Nah, di satu kepala bidang dibantu 3 seksi dan dibantu oleh para staf. Sekarang tugas-tugas bidang sarana kelembagaan sarana dan prasarana, apa tugasnya? Ini khusus SMP ya. Jadi kita jangan bicara PAUD TK, jangan bicara paket ABC, jangan bicara SD, tetapi kita bicara SMP. Jadi kita di Ketapang ini ada 151 SMP di seluruh Kabupaten Ketapang yang dibina oleh bidang pembinaan SMP. Nah, seksi kelembagaan sarana dan prasarana tugasnya ya, lihat apakah izin operasional sekolah itu masih aktif atau tidak. Saya tidak tahu ya, jadi satu malam apakah masa aktif izin operasionalnya masih berlaku. Kalau nanti dicek ya, dicek. Kemudian kalau Bapak Ibu mengeluhkan dek tembus, dinding bocor, lantai patah, nah, itu ke seksi sarana prasarana. Nah, mengurusi pembangunan mulai dari tambahan lokal, ruang kelas baru, layout, lab, WC, itu bagian dari seksi sarana dan prasarana. Nah, tadi sebelum saya masuk sini ada apa tadi? Jadi kalau mau keliling-keliling Pak lihat bangunan ya nanti saja saya lihat dari jauh saja saya katakan karena ini ada tim khusus ya untuk menilai bangunannya ya. Jadi orang kurikulum bukan tidak boleh tapi bukan bagiannya. Saya katakan ini hari ini adalah bagiannya kurikulum ya, kurikulum. Jadi kalau yang urusan bangunan itu urusannya seksi kelembagaan dan sarana prasarana. Siapa kepala seksinya? Pak Walensus Kapun. Walensus Kapun, orang Jelai Hulu, anak Pak Lukas Kapun. Kemudian seksi kurikulum dan penilaian SMP. Kepala seksinya Pak Gus Kamun MPD. Nah, beliau ini memang pakar kurikulum. Saya pun angkat tangan dengan beliau. Saya angkat tangan ya. Tentu saya berhormat dengan beliau tentang kurikulum karena beliau memang sudah banyak sekali berpengalaman di dunia pendidikan. Dulu beliau juga menjadi kepala SMP Negeri 1 Ketapang. Jadi memang urusan kurikulum itu udah ibarat kalau saya merokok itu itulah dia. Jadi enggak rasa rokok itu atau bentuk rokok yang nyaman seperti apa itu haruskan dengan kurikulum itu seperti itu. Jadi ibaratnya itu makanan mentahnya lah ya. Nanti banyak ditanyakan. Tapi bukan berarti nanti kalau kita cerewet itu karena cerewet bukan, tapi karena supaya ini jadi kebaikan. Nah, salah satu di antaranya ya kami mengadakan pada hari ini melihat kurikulum yang disusun oleh Bapak Ibu, ya kan? Idealnya kita belum bicara masalah sekolah penggerak, jangan dulu. Kita masalah kurikulum yang biasa saja dulu K13. Kita akan harus menyusun dokumen 1, 2, dan 3. Kenapa kami melaksanakan monitoring ini? Jujur, ya, dari tahun-tahun sebelumnya itu yang namanya dokumen kurikulum itu wajib diadakan sekolah.
Dulu memang kurikulum itu di drop dari pusat. Itu masih zaman GBPP ya Pak ya. Nah, garis-garis besar program pengajaran. Nah, itu ada kurikulum. Tapi dengan ada perkembangan, kita sampai disuruh menyusun sendiri kurikulum itu. Nah, pertanyaannya, kalau salah satu sekolah itu tidak punya kurikulum, apa yang diajarkan? Karena kurikulum itu adalah tuntunan, ya, tuntunan kita. Ibarat organisasi itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, kita kan nggak mau kalau kita datang mengajar sampai ke sekolah, bagikan buku, biar catat halaman ini sampai halaman ini, besok itu ulangan. Kan tidak bisa begitu. Nah, kalau di SD umpamanya guru datang dapat sekolah mental lihat, nah, gurunya ngobrol di kantor, itu banyak sekali terjadi. Ya, banyak sekali terjadi. Nah, kalau kita menyusun kurikulum yang disusun sendiri oleh sekolah dengan timnya, nah itu akan jelas nanti. Di situ ada visi, ada misi, tujuan kita mendidik anak itu untuk apa. Ya, di situ akan tergambar. Tentunya secara teknisnya nanti akan diteliti. Kurikulum itu tidak hanya disusun, tetapi harus disahkan. Nanti setelah mendapat syarat dari kasih kurikulum, dari pengawas, nanti baru disahkan, ditandatangani atau disetujui oleh kepala dinas. Barulah kurikulum itu bisa dipakai. Tahun 2020 dari 151 SMP baru sekitar berapa persen? Baru 102 sekolah yang sudah menyusun dokumen kurikulum. Masih 45 sekolah. Ya. Saya tidak tahu sekolah itu sekolah tersebut yang tidak mempunyai dokumen, macam tidak mengajar, ya kan? Mungkin macam ibu membuat kue tanpa resep atau masak tanpa resep, itulah ya. Kalau masak tanpa resep, kemudian ada biji, kemudian kalai asapnya tanpa dasar, ya kan? Tanpa ada resep. Oke, kalau makan yang penting nyaman. Tapi untuk pendidikan kita tidak bisa lagi seperti itu. Apalagi sekarang. Inilah nanti yang akan digarap oleh Pak Gustan beserta tim pada hari ini. Selain daripada itu, tentunya ada hal-hal lain yang menjadi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dari seksi kurikulum. Ada lagi tentang ijazah, ya kan? Pengadaan ijazah dan macam-macam yang lain lagi, pembinaan yang lain cukup banyak. Yang ada sekitar mungkin 10 ya kalau banyak 10 kegiatan. Tapi intinya pada hari ini kita fokuskan pada. Kemudian seksi yang berikutnya adalah seksi peserta didik dan pembangunan karakter. Kepala seksinya berperan sebagai Ditangel. Dulu beliau kepala SMP Negeri 1 Cilai Hulu. Nah, apa yang dilaksanakan oleh seksi peserta didik? Setiap tahun Bapak Ibu tentu mendengar, melihat, bahkan mengikuti adanya KSN, O2SN, FLS2N, ya kan? Semoga saja sekolah SMP Negeri 1 Kemarin ini pernah mengutus siswanya, pernah enggak Bu? Pernah ya? Nah, artinya sekolah ini sudah berpartisipasi. Nah, itulah salah satu tugas dari seksi peserta didik dan pembangunan karakter. Mulai tahun 2021 ini saya menginstruksikan kepada kasih peserta didik supaya kegiatan itu ditambah. Kita ini mempunyai sekitar 20
Siswa SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 di Kabupaten Ketapang ini ada 22.000 orang. Ya, ada 22.000 siswa yang harus kita bangun karakternya. Silakan dibayangkan 22.000 siswa, berarti 22.000 jenis macam otak. Kemudian selama ini yang diakomodir itu hanya siswa-siswi yang berprestasi untuk mengikuti perlombaan-perlombaan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat. Tentunya kalau siswa yang berprestasi SMP 1 Marau ini mempunyai 300 siswa, paling-paling yang memiliki prestasi 1 orang atau juara 1, juara 2, juara 3 matematika, tambah lagi juara 1, 2, 3 IPS, bahasa Inggris. Nah, silakan dikalikan. Ada tidak sekitar 100 orang yang berprestasi di SMP Negeri 1 Marau? Tidak ada kan? Nah, sementara jumlah siswa 300. Lalu bidang yang tidak berprestasi mau diapakan? Bisa diikut lomba ke Ketapang. Tentu Bapak Ibu guru tidak mengirim mereka. Lalu apa yang harus kita perbuat untuk mereka? Yang mohon maaf, ya mohon maaf, mungkin dia mempunyai kelemahan di dalam berpikir, sehingga baturnya kalau ulangan dapat 8 dia dapat 2, paling tinggi dapat 4, itu pun sudah bangga dia. Ya kan? Anak-anak ini kan ada yang pintar, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang kurang pintar. Nah, sementara karakter mereka ini harus kita bangun. Nah, untuk itu mulai tahun 2021 ini saya tekankan kepada seksi peserta didik dan pembangunan karakter untuk menambah kegiatan yang mengakomodir siswa-siswi yang kurang berprestasi di bidang akademik. Maka sudah dilaksanakan 5 kecamatan, yaitu pembinaan OSIS. Jadi bagaimana cara siswa itu berorganisasi. Jadi yang menjadi ketua OSIS itu tidak perlu anak yang dapat ranking 1 setiap tahun, tidak. Tapi anak itu punya bakat kepemimpinan. Nanti akan ada lagi palang merah remaja dan keterampilan-keterampilan lainnya. Memang tidak semuanya bisa kita akomodir, tapi bahasa kita itu lebih baik kita mulai, meskipun kita penuh dengan keterbatasan, daripada kita tidak memulainya sama sekali. Itu. Jadi kalau nanti semoga tahun 2022 di Kecamatan Marau ini akan terakomodir untuk pelatihan pembinaan OSIS, UKS. Itu. Kenapa saya jelaskan ini? Karena ada kaitannya dengan sekolah unggulan. Ya, Bapak Ibu ketahui sekarang tidak ada lagi yang namanya sekolah berstandar internasional, tidak ada lagi sekolah yang berstandar nasional, tidak ada lagi sekolah rintisan berstandar nasional, tidak ada lagi. Tidak ada lagi sekolah favorit, tidak ada lagi sekolah rujukan, ya kan? Tidak ada lagi. Makanya diadakan donasi saat penerimaan siswa baru. Nah, sekarang kebijakan pemerintah pusat itu dengan adanya PSP, program sekolah unggulan. Ujian nasional ditiadakan, tapi yang ada sekarang MTK, asesmen itu pemetaan. Kunci utamanya apa? Yaitu adalah menghasilkan pelajar Pancasila. Disitulah pembangunan karakter kita akan dibentuk. Jadi oleh pemerintah yang sekarang ini tidak ada lagi kita mengejar dapat ranking 1 ujian nasional. Jadi kita dileskan itu apa? Matematika, IPA, bahasa Inggris. Ini yang bakal menjadi materi yang diujikan.
topik sekarang ini adalah bagaimana cara guru-guru mencetak profil siswa Pancasila. Karena apa? Karena itu sangat penting. Karakter siswa sangat penting. Bagian kalau ibu guru ini saya lihat di sini tidak hanya tamatan SPG. Yang tamatan SPG hanya saya yang Pak Ustaz. Tetapi teori-teori itu tentunya ada bahwa siswa itu, anak-anak itu seperti kertas putih. Nah, seperti kertas putih. Sama dengan anak yang baru dilahirkan. Kita menjadikan apa ini? Kita mau melukis di kertas yang putih itu, melukiskan apa? Tinggal kita yang memulainya. Demikian juga kita mendidik siswa kita. Mau kita jadikan apa siswa kita? Guru berperan utama dalam menanamkan sikap moral, membangun karakter siswa. Semuanya itu akan berkaitan dengan tadi kurikulum. Harus ada panduannya, sehingga di situ ada indikator-indikator ketercapaian programnya, semuanya berkaitan. Kemudian sekarang sekolah penggerak. Kenapa sekolah penggerak juga sekarang ada menyusun kurikulumnya? Terus terang saja. Bapak Ibu yang terpilih menjadi sekolah penggerak ini harusnya berbangga. Tahun 2021 ini SMP baru 5 SMP yang lolos menjadi peserta sekolah penggerak. Salah satunya SMP yang berpengalaman ini adalah SMP Negeri. Yang membawa SMP Negeri 1 Marau ini menjadi sekolah penggerak adalah saat kepala sekolahnya ikut tes dan dinyatakan lulus. Saya banyak dengar dengan adanya program sekolah penggerak ini membuat sekolah itu menjadi sibuk, menjadi repot, ya kan? Bahkan ada yang malas dengan sekolah-sekolahnya, dari sekolah-sekolah itu program sekolah penggerak ini lalu ini. Jujur lah, jujur. Udah ada lagi kan. Tapi untuk ini ya, ibu kita belum lama ini kan uji bendera ini pun banyak game. Nanti tanggal 6 nanti kita panggil urusan sekolah penggerak game. Nah, mulai. Surat itu udah ada yang masuk. Maaf ya, sini. Tetapi di sini saya mengatakan bahwa Bapak itu harus bangga. Artinya Bapak Ibu ini menjadi guru yang betul-betul guru. Karena kita menjadi seorang pendidik, kita sudah mengambil suatu risiko. Kita sudah berjanji. Kalau janji pegawai negeri itu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Nah itu. Kalau kita mau menjadi guru, risiko di guru ini. Kalau kita mau mengikuti program pemerintah, lebih baik jangan jadi guru. Bahkan kalau perlu mundur saja jadi guru. Nyatanya masih banyak kalau guru formasinya 1000, pembukaan guru, pendaftarnya mungkin sampai 20.000. Artinya masih banyak peminat. Jadi hati-hati. Nah, ini risiko. Tapi saya ingin mensupport Bapak Ibu supaya bahwa bekerja itu penuh risiko. Ya inilah risiko yang kita ambil. Dan ingat Bapak Ibu, pemerintah menunjuk SMP Negeri 1 ini menjadi salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Ketapang. Bukan tidak ada alasan. Banyak alasan. Karena dalam kriteria itu SMP Negeri 1 Marau masuk. Ya. Kemudian kepala sekolahnya juga mempunyai kompetensi. Kalau saya bangga punya kepala sekolah berkompetensi tinggi, ya kan? Coba kalau kita dalam satu keluarga, kita mempunyai anak yang berprestasi,
atau kita sebagai anak melihat orang tua yang berprestasi, kan kita bangga. Nah, ya bapak ibu juga harus bangga mempunyai kepala sekolah yang mampu. Nah, kemudian daripada itu tentunya fasilitas. Nah, sekarang untuk dana BOS, SMP Negeri 1 Malang selain daripada mendapat BOS reguler juga mendapat BOS kinerja, ya kan? Artinya setiap kegiatan yang bapak ibu laksanakan ini tidak kerja bakti tetapi dibiayai oleh pemerintah. Nah, silakan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, berkenaan dengan dana BOS, nanti saya juga akan membentuk tim untuk monitoring dana BOS. Tim. Mungkin SMP Mara juga kena. Hari ini yang monitoring BOS itu ada di Aeropas. Hari ini juga. Mungkin dia juga ini. Nah, disitulah nanti akan kelihatan ya pemanfaatan dana di sekolah itu. Saya hanya berpesan karena kebetulan saya sebagai ketua tim BOS di SMP, saya hanya berpesan bahwa gunakanlah dana ini sebaik-baiknya, transparansi antara kepala sekolah dan teman-teman pimpinannya dengan guru-guru, dengan komite, disusun bersama, dibicarakan bersama, digunakan sebaik-baiknya. Karena kami di Ketapang di dinas pendidikan itu kami tidak pernah melihat itu gimana. Karena dari kas negara ini dicatat sebentar di kabupaten langsung masuk ke kas sekolah, rekening sekolah. Tapi kami juga di Ketapang ini selalu dimintai laporan-laporannya. Jadi kami harus menyimpulkan laporan dari setiap sekolah. Maka kami juga ingin kerjasama yang sebaik-baiknya. Saya mau tahu siapa benar bosnya sini. Ada di ngawas Pak. Jadi itu arahan yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan saya lupa. Nah, nanti untuk sekolah penggerak, saya juga minta isi instrumen sekolah penggerak karena di dalam rapat PNPO Kabupaten kemarin, SMP Negeri 1 Malang ini menampilkan curhat-curhatnya, ya kan? Curhatnya itu salah satu yang saya baca itu sinyal kurang memadai gitu ya, timbul kendala. Nah, lalu kami juga sudah berbicara dengan tim PNO di FMP Provinsi. Saya katakan saya janji saya tanggal 30 akan ke Malang untuk monitoring curhat-curhat mereka itu. Jadi kalau masih ada filenya, karena di Ketapang terus bukan melalui admin, gitu. Ada linknya, kami tidak bisa buka. Jadi apa yang dicurhat itu, nah, kenapa saya sebagai kepala bidang data, kalau yang bisa saya putuskan hari ini, saya putuskan. Kecuali yang tidak bisa saya putuskan, contoh, kalau urusan sinyal tidak bisa berbuat apa-apa ya kan, urusan listrik tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau sekarang kalian ini sini ini kekurangan guru, saya akan minta lanjuti balik besok rapat saya akan rekomendasikan bahwa SMP Negeri 1 Malang memerlukan guru ini. Saya akan rekomendasikan ke hasil laporan monitoring saya ini ke kepala dinas. Langsung kita tidak lanjuti. Perkara dipindahkan atau berurusan lain itu gampang urusannya. Tapi yang paling penting usulan itu bisa daripada kita curhat saja tapi hanya dia itu aja kan. Itu salah satu contoh ya. Jadi itu nanti perlu tindak lanjut. Nanti juga akan saya laporkan saat rapat PNO dengan di kabupaten tanggal 6 nanti ya, tanggal 9 sebetulnya. Tanggal 6 tanggal 9 itu kami ada rapat PNO. Nanti akan disampaikan orang yang bahwa SMP Negeri 1 Malang curhat-curhatan itu ini yang telah diselesaikan, ini sudah ada solusi, ini separuh, ini belum, ini tidak ada solusi, kan gitu. Nah, jelas ya. Berarti kalau nanti tim silakan bekerja bagi, kemudian Bapak Ibu juga kooperatif. Ingat tim
monitoring ini tidak ada sedikit pun menjadi kesalahan, bahkan kalau ada sedikit itu diperbaiki. Jadi jangan sungkan-sungkan. Sama seperti saya ya. Saya datang pokoknya ya sampai kita ngobrol nyaman aja. Tidak usah terlalu dikorban-korbankan. Biasa saja ya. Jadi, supaya kita ini lebih enjoy. Jadi nanti Bapak Ibu dengan tim saja santai ya. Usah terlalu takut dengan Pak Ustaz tidak ada kerja. Terus Pak Ustaz tidak gerak. Nah, ya jadi itu yang akan saya sampaikan. Dari mohon maaf andai kata ada kata-kata Bapak Ibu saya kurang berkenan. Dari hati saya berdalam, saya itu hanya ingin memberikan motivasi. Masih banyak motivasi lain yang ingin kita sampaikan, tapi pada dasarnya, pada intinya bahwa kita ini bekerja penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah kita pilih. Jadi kita pilih titik guru, ini resiko kita. Semangat Bapak Ibu. Mantap. Kita ajak dulu untuk Baik, terima kasih buat yang semuanya terkait dengan memotivasi kerja Bapak Ibu walaupun jauh dari kota, tapi tidak hati. Artinya walaupun jauh dari kantor kami tetap selalu memantau semua sekolah di Kabupaten Ketapang tidak pandai. Tapi kita sudah mempunyai perangkat teknologi yang membantu komunikasi Bapak Ibu yang sama. Jadi silakan baik dari yang kami lakukan pada hari ini. Jadi semuanya khusus untuk perintah perintah nanti terkait dengan program-program sekolah tugas yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud sebagai salah satu sekolah pelaksana program sekolah tugas. Dari itu saya menambahkan sekolah Bapak Ibu disebut atau ditetapkan sebagai sekolah program ini bukan ditunjuk, ya, bukan kita yang mengusulkan kepada kita, tapi kita melalui proses pendaftaran seleksi yang sangat ketat, tapi kita terlibat. Kenapa saya bilang ketat? Dari sekolah yang daftar di Kabupaten Ketapang itu tidak salah, yang kata satu ada belasan sekolah, kalau tidak salah 12 sekolah. Kemudian semuanya harus melalui proses pendaftaran dari administrasi, kemudian ditunjukkan sekian sekolah lolos, kemudian lagi tes bahkan skolastik, ya, kemudian lolos lanjut lagi praktek atau simulasi mengajar, terus diakhiri dengan wawancara. Dari belasan sekolah tadi di Kabupaten Ketapang terpilihlah waktu itu 7 SMP, 7 SMP, 6 SMP negeri, 1 SMP swasta. Kemudian oleh pusat sampaikan ke provinsi, LBMP dan pendidikan mereka dapat meeting. Ini 67 SMP di Kabupaten Ketapang yang telah lolos, dinyatakan lolos oleh Kemdikbud kepada sekolahnya sebagai calon kepala sekolah negeri. Dari itu diserahkan kepada tim panel antara LBMP, Kemdikbud dan dinas pendidikan. Beliau dan saya sebagai timpangannya. Untuk kami diminta untuk melakukan penilaian dan sekaligus pemeringkatan dari 7 sekolah itu. Hanya 5 saja kotanya dibuka. Dari 7 itu tadi kita pilih 5, kita ranking, dapatlah pada saatnya SMP dan Pusat Mahal. Jadi semuanya itu melalui proses yang sangat panjang dan sangat ketat. Dan bukan secara kebetulan, tapi memang itulah kenyataannya. Ya, bahwa kepala sekolah Bapak Ibu kita memang dianggap layak oleh Kemdikbud untuk ditetapkan sebagai calon kepala sekolah negeri, dan otomatis sekolah yang dipimpinnya akan menjadi sekolah pelaksana program sekolah negeri. Jadi itu semuanya. Kalau kemarin kita gagal, kalau kita berhasil, akan berhasil. Oleh karena itu satu hal yang luar biasa menurut saya, kami pendidikan. Satu-satunya SMP di Turuan yang berhasil lolos kelas angkatan tadi adalah
ada 15 kecamatan pedalaman dan 5 kalau saya lagi 5 kecamatan pesisir, itu mulai Delta, Benoa, Pendawangan, MKS, MHU, 5 kecamatan pesisir dan 15 kecamatan pedalaman diwakili oleh sakit yaitu SMP Negeri 1 Malang. Jadi ini perjuangan yang saya bilang sudah sangat luar biasa, dan itu tentu sangat sayang dan sangat rugi sekali kalau tidak Bapak Ibu memanfaatkan. Ya. Karena nanti pada akhirnya program pemerintah ini semua sekolah harus juga bukan semua. Tapi di awal ini pemerintah mengawali dengan cara sistem seleksi. Dan itu banyak pertemuan. Terkait pertemuannya ya saya jawab. Kalau di awal itu kita pernah tanya ke saya, Pak, ini teman-teman itu saya tanya kenapa sih nanti kelebihannya setelah berarti ini. Saya bilang saya ini tidak bisa jawab karena saya belum bisa melihat bagaimana bukti program dari pemerintah dari waktu berjalan dengan sudah kelihatan ya. Salah satunya dari kata-kata SMP Pemberat mendapat tambahan dana BOS yang namanya BOS kinerja hanya untuk sekolah penggerak dan hanya sekolah yang punya kinerja terbaik yang dapat ini. Tapi untuk di tahapan ini SMP hanya 5 sekolah tidak BOS kinerja. Selain BOS tidak, kalau penggerak ya tapi kalau untuk BOS kinerja ini SMP-nya cuma 5 sekolah penggerak termasuk kinerja Malang yang satunya 100 juta kan? 100 juta rupiah itu langsung juga Bapak Ibu tahu nggak? Tahu jadi dana kinerja itu dipergunakan untuk ini kegiatan Bapak Ibu dalam melaksanakan program-program makanya harus dirancang di dalam negara. Selain namanya lagi juga sekolah juga pernah mendapat bantuan kegiatan yang namanya pemulihan hidup yang disebut dengan perlindungan. Benar nggak? Ada dapat bantuan dana? Berapa? Berapa dapat bantuan kegiatan perlindungan? 10 juta. Tanya ke saya, kalau tahu nggak? Kalau nggak tahu berarti dia kalau tahu berarti sudah berubah. Itu 10 juta rupiah. Karena kami juga melihat mengikuti kegiatan ini sama dengan proyek. Nah, belum lagi yang lain lagi. Kelompok berapa nggak sih? Berapa? Ya, kapan dapatnya? Tahun ini atau tahun lalu? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Mudah-mudahan kita akan dapat lagi bukunya. Karena sekolah penggerak itu oleh pemerintah pusat yang betul-betul akan digunakan itu adalah terkait dengan digitalisasi sekolah. Jadi sarananya, kemudian nanti internetnya, segala macam ada prioritas tertentu. Jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal positif dan baik buat kemajuan sekolah kita yang mendapat status sebagai sekolah penggerak. Jadi ini harus dimanfaatkan, jangan itu malah Bapak Ibu jadikan sebagai beban. Sampai-sampai misalnya aku menurut kenapa ini biasa. Kalau orang mau bertanding ya untuk menang, itu memang kita harus banyak berlatih dan berlatih keras. Berlatih keras itu kalau kita tidak kuat mental memang menurut kita. Tapi kalau kita memang siap untuk bertanding, apapun kita lakukan itu bertanding, kita akan ambil peringkat mas, tidak memang jalan dan seolah menang. Itulah juga sebagai sekolah. Bapak Ibu menghadapi banyak sekali program-program pelajaran, meeting segala macamnya apa? Jalan saja, santai. Kami juga sudah sebutkan selalu apa namanya menunjukkan koordinasi banyak juga sampaikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pelajaran-pelajaran pada sekolah kita dan kami yakin juga akan mengkomunikasikannya dengan pusat karena memang komunikasi ini memang ada wadahnya namanya PMO ya, Pokja Manajemen Operasional. Jadi inilah sebagai wadah kita untuk berkomunikasi berbicara terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Jadi semuanya ini memang karena ini bukan pusat, jadi pusat itu betul-betul ya mengawal kegiatan PSP ini karena pusat punya kegiatan sukses. Bukti suksesnya 3 tahun yang akan datang diharapkan SMP 1 Malang ini levelnya naik. Level apa? Level kualitas. Kalau sekarang levelnya katakanlah masih di bawah, ya masih pada garis kualitas.
tahun ini tahun itu naik satu tingkat atau kadang naik minimal ada level 3 itu baik. Cukup bisa naik di level 4. Level 4 itu amat baik. Hubungan tidak ada, kualitas pembelajaran bagus, kemudian guru semuanya sudah bagus. Itu yang diharapkan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dari kami dan untuk berikutnya kami berarti nanti kita akan terima kasih segala arahan dan semangat dari Bapak untuk kami yang sekarang mungkin ya sedang kalau dibilang jenuh capek gitu ya, tapi mungkin ini karena kita baru tahap pertama ya, kita juga baru dengan menggerak ini gitu. Jadi untuk kepala sekolah Bu Gita sendiri pun sering bilang maaf ke Bapak Ibu guru, maaf ya gara-gara saya jadi semuanya sibuk gitu. Maaf ya gara-gara saya semuanya jadi capek, banyak kegiatan ini itu segala macamnya gitu. Tapi sebenarnya memang harus begitu gitu kan, karena selama ini kita sudah mulai nyaman dengan kurikulum kita yang biasa ya, dengan K13 yang seperti biasa. Nah ini bisa dibilang kita ini sedang dikeluarkan dari zona nyamannya kita gitu. Dikeluarkan dari zona nyamannya kita yang misalkan biasanya kita itu bangun tidur ya kita duduk dulu gitu kan, kumpulkan nyawa dulu gitu. Nah sekarang di penggerak ini kita bangun ayo langsung berdiri mandi siap-siap gitu, jadi kaget-kaget gitu. Jadi dengan arahan dari bapak-bapak sekalian tadi yang sudah menyemangati kita di sini, semoga kita bisa tetap bekerja sama, semangat, dan kita boleh tepuk tangan untuk SMP 1 dan Bu Gita terutama. Dan proyek saat ini pun sedang dalam perjalanan menuju ke Tapang, dan kita doakan semoga sampai di tujuan dalam keadaan sehat dan selamat dan bisa bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan sehat juga. Dan kepada Bapak Kasih dan Bapak Kabi dan Ibu-Ibu juga kami mengucapkan terima kasih untuk semangatnya, dan mungkin saat ini kita langsung saja untuk mengecek ya Pak, mengecek perangkat-perangkat seperti itu. Oke. Baik, untuk kali ini mungkin kita boleh langsung, atau ini kita buat berurutan atau seperti apa Pak? Kita buat berurutan saja langsung ya. Langsung nanti datang ke depan. Kalau untuk guru Pak kali enggak terlalu. Terus pengelola perpustakaan ada, pengelola perpustakaan ada. Nah nanti pengelola perpustakaan dengan BUMP dengan guru kita, beliau akan mengecek buku-buku kan menjawab. Oh ya.
PT 1 Maret ada nggak yang diundang pelatihan penyusunan kurikulum blok ya dong? Ada sini kan? Ada menyampaikan kegiatan tidak lanjut apa? Ada. Jadi ada yang kan? Karena gini, di pelatihan di akhir itu saya sudah menyampaikan paparan tentang penyusunan dokumen dan materi pada paparan dokumen itu sudah saya share di grup kepala sekolah dan di grup MKR. Jadi mestinya kepala sekolah sudah memprint out itu sehingga penyusunan dokumen kurikulum satunya yang ketiga mestinya sistematikanya harus sudah sesuai dengan file yang saya share ya. Ini nanti terakhir akan saya cek karena saya sudah lihat sekilas ini dokumen 1 K13 yang dibuat oleh orang yang ini saya pikir yang disebut ini apakah dia pengembang atau satu orang dokumen 1 yang kedua itu ya itu dapat file atau juga kita file tentang hitungan kita karena kalau kita lihat ini sejelas hitungan kitanya tidak sesuai dengan file yang masuk kita. Contoh di bab 2 bab 2 kebetulan harusnya dulu-dulunya isi dan tujuan sekolah ini tidak bisa tahu ya nanti saya bisa karena memang Satu Maret itu menyampaikan dukungan belum verifikasi dukungan dari saya misalnya kan ada di sini harusnya kita buat nah yang akan langsung kita verifikasi karena akan langsung dulu nanti ke pertanyaan presiden ini terus langsung kita akan cek satu persatu perangkat Bapak Ibu yaitu dokumen 2 dengan dokumen 2 itu adalah silabus ya khusus yang mengajar di kelas 8 kelas 9. Kemudian dokumen 3 nya adalah program tahunan, program inter dan PTP yang mengajar di kelas 8 kelas 9. Kenapa kelas 7 enggak? Kelas 7 nanti terkait dengan kurikulum sekolah kurikulum operasional ya. Jadi makanya waktunya ini ya memang agak lama karena kita satu persatu kita itu masukan dia Bapak Ibu akan mendapatkan nanti masukan-masukannya yang paling baik itu yang paling berharga. Oke, saya akan teku ke instrumen monet kurikulum 2013. Untuk dokumen 1 sesuai foto dokumen yang saya kirimkan kemarin waktu sudah ada dokumen 1-nya K13 sudah ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, komite dan disahkan oleh kadis? Belum ya. Tanda tangan perfect ya komite sudah, tapi pengesahan kadis belum. Nanti belum saya verifikasi. Nah hari ini nanti akan banyak catatan-catatan yang akan saya koreksi pada hari ini. Jadi otomatis dokumen satu pasti yang dipilih. Kemudian yang B, dokumen 2 kurikulum, yaitu terdiri atas silabus dari semua guru master. Apakah Bapak Ibu sudah buat dokumen 2? Sudah? Ya, sudah. Kalau Bapak Ibu sudah, nanti siap-siap nanti saya ambil dari satu. Bu, saya siapkan itu SK pembagian tugas. SK pembagian tugas mengajar yang seperti tadi. Saya minta Ustaz dan kami bisa mengajar. Kemudian dokumen 3. Dokumen 3 ini adalah terdiri dari program tahunan, program semester, dan RPP Bapak Ibu semua guru master. Sudah buat? Sudah ya? Ya. Tinggal nanti kami akan cek satu-satu.
Berikutnya, untuk pembelajaran Bapak Ibu menggunakan buku teks utama. Buku teks utama. Ya. Buku teks utama itu yang dari mana? Digunakan, dibeli dari mana? Pemerintah, dibeli dari dana pos itu berarti. Siapa bendara posnya? Tak ada. Pernah beli buku teks utama ya? Pernah. Mulai tahun berapa membeli buku itu? Sekarang kan tak beli satu. 2018. Waktu itu membeli semua jenjang kelas sekaligus atau gimana? Bertahap. Jumlah yang dibeli bukunya apakah untuk sejumlah siswa atau untuk satu buku buat siswa? Sejumlah siswa. Oke, nanti dari Ibu Wati yang berminta kalau buku sudah fokus tahun minta oke pembelian ya. Dari tahun 2018, 19, 20 juga kapan? Nanti bagian dari Ibu Wati dan buku kita untuk mengecek pembelian buku teks utama. Jadi Bapak Ibu memakai buku belajar buku apa tadi? Yang Bapak Ibu bilang apa dari pemerintah itu namanya buku teks utama, dia ada logonya kurikulum 2013. Ada tulisan Kemdikbud. Itu dibeli, ya, dibeli itu, bukan dibeli gratis. Betul bukunya itu ya? Ya, selain itu apa lagi? Buku apa lagi? LKS. Oke, siapkan ya. Karena kita lihat begitu. Terus untuk siswanya gimana? Apakah dipinjamkan dari buku yang ada di perpustakaan ada yang di bawah. Oh gitu. Nah, berarti dipinjamkan karena ada yang dipinjamkan berulang ya. Cukup nggak satu anak satu buku? Atau satu anak berdua? Ada yang satu. Ada yang kedua. Yang kedua itu berarti kurang ya? Ada yang kurang? Yang kedua. Maka apa yang pernah membagikan satu anak harus berdua? Tidak. Cukup ya? Nanti akan kelihatan dari minta juga nanti data siswa ya. Berarti itu 89. Kemudian pelaksanaan proses pembelajaran pada saat ini sebelum bulan kemarin ya, apakah secara daring, PJJ atau PTM terbatas? PTM terbatas. Dari sejak bulan berapa bu? Dari awal masuk. Dari sejak bulan Juli. Ya, Juli. Jadi PTM terbatas ya. Satu kelas berapa total siswanya kalau untuk kelas 7? Oh, berarti lebih dari 16 ya? Jadi pakai shift ya? Satu harinya berapa jam pelajaran? Satu shift, satu hari berapa jam pelajaran? Satu shift berapa? Jumlah jam pelajarannya? 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran kali 40 menit. 30 menit. Berarti itu salah ya. Bapak Ibu udah membaca enggak surat Kadis tanggal 6 atau tanggal 7 Oktober 2021 tentang revisi PTM terbatas? Kemarin itu masih melakukan aturan yang sebelumnya Pak, sebelum surat edaran itu keluar, karena masih tahap renovasi Bapak, kelas yang kurang. Jadi cuma ada 6 kelas. Ada berapa kelas yang direnovasi? Ya Pak, Yang direnovasi berapa kelas? kelas baru 7 Pak. 7 kelas. Ya. Ruang yang ada berapa? 25 kelas. Ada 5. Terus kalau dipakai sistem shift, satu shiftnya ada berapa? 600 itu sebenarnya ada yang
cuma 5 ruangan. Nah, jadi kita bagi 2 shift, pagi dan siang. Yang shift pagi itu kita ambil 6 nomor. Jadi siang itu juga 6 nomor. Jadi satu ruangan itu ada 2 kelas. Ya. Ada satu ruangan yang isinya 2 orang. Kita bagi 2 sebelah. Kemudian karena pagi siang, jadi jam sekolahnya bukan 6, berarti 4 ya? 4 dengan 40 menit. 40 menit dikali 30 menit. 30 menit dikali 4 berarti 120 menit, 2 jam. Masuk mulai jam berapa? Masuk jam berapa? Jam 7, berarti jam 9 selesai. Terus masuk lagi? Jam 10, 2 Apa ya? setengah 12. Sampai 12. Berarti mereka kekurangan jam belajar, ya kan? Kekurangan belajar itu dari sejak bulan apa tuh? Juli sampai dengan sekarang. Sudah selesai nggak program ngomong? Sebenarnya Sudah Pak, memang belum serah terima Pak, jadi dari sekolah kita berani isi Pak. Oke. Kalau begitu berarti selama 1 semester ini sekolah hanya melaksanakan 4 jam pembelajaran dengan durasi 1 jam sekolahnya cuma 30 menit. Padahal seharusnya minimal 6 jam pelajaran, durasi jamnya 1 jam sekolah itu 40 menit. Ya. 40 menit. Oke, ini bisa kita maklumi. Tapi kami minta nanti masuk di semester 6 Januari, ya, apabila tidak ada perubahan surat tadi, Bapak Ibu sekolah harus sudah kembali sesuai dengan surat tadi. Minimal 1 shift, berapa shift untuk 6 jam pelajaran minimal. Minimal itu berarti bisa menambah, ya, sesuai kebutuhan sekolah. Mau dari 10 atau 8 jam pelajaran. Durasinya 1 jam itu harus 40 menit, jangan 30, tapi harus 40 menit. Jadi kalau Bapak Ibu minimal 6 jam belajar saja, itu satu minggu itu rotasi semua pelajaran itu bisa tersampaikan. Mulai ada? Nggak ada. Ya berarti kan cuma 9